Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah, amma ba'd. Ikhwani wa ahibbati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di bulan Ramadan yang mulia ini sangat merugi kalau Anda menjadi orang yang bakhil, Anda menjadi orang yang pelit dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merugi sekali bagi kita yang tidak memanfaatkan hari-hari terbaik di bulan Ramadan ini, waktu-waktu yang terbaik di bulan Ramadan ini, dengan memperbanyak permintaan-permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan ayat-ayat tentang saum, Allah sisipkan di tengah-tengah ayat tadi satu ayat yang spesial, yang khusus Allah berikan kepada orang-orang yang saum, yaitu ayat tentang doa, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman setelah menerangkan tentang berpuasa, hukum berpuasa. Allah sebutkan di ayat yang ketiga, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila ada yang bertanya kepada engkau, wa idza sa'alaka ibadi, dari para hambaku tentang aku, kata Allah Azza wa Jalla, fa inni qarib, maka jawablah wahai Muhammad bahwa aku ini dekat. Allah itu dekat kepada hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan, aku akan jawab doanya orang yang berdoa kalau dia memang berdoa kepada aku. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, maka tidak salah dan tidak berlebihan kalau kita menyebutkan Ramadan itu syahrul doa, bulannya berdoa, bulannya dikabulkan doa. Karena memang Allah Azza wa Jalla mengkhususkan dengan ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi, kalau ada di antara hamba-hambaku yang bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, jawab, aku itu dekat. Allah itu dekat. Dekat dengan apa? Dekat dengan ijabahnya, dekat dengan ilmunya, dekat dengan pertolongannya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka sungguh sangat merugi orang-orang yang tidak memanfaatkan Ramadan ini dengan memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Saking banyaknya waktu, keadaan di mana waktu dan keadaan tadi memang waktu-waktu yang mustajab, keadaan-keadaan yang mustajab. Keadaan Anda sedang berpuasa, kondisi Anda sedang menahan lapar, menahan dahaga dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, itu kondisi terbaik orang berdoa. Bahkan orang yang saum sendiri, itu adalah orang yang mustajabud doa, yang doanya diijabahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu digaransi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Thalathun la turaddu da'watuhum." Thalathun la turaddu da'watuhum. 3 orang, 3 golongan yang tidak akan ditolak doa mereka. Al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Was-shaimu 'inda fitrih. Was-shaimu hatta yuftir. Ya, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Wal madhlum, dan orang yang terzalimi. 3 orang ini digaransi oleh Rasul alaihi salatu wassalam bahwa doa mereka tidak akan ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang mazlum disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, wal mazlum yarfa'uhu fawqal ghamam. Allah akan angkat doanya sampai ke atas langit, melewati langit. Sehingga Allah Azza wa Jalla akan berfirman, fayaqul Rabbu Azza wa Jalla wa izzati la'ansurannaka ba'dahin walau ba'dahin. Sungguh pasti aku akan tolong engkau
wahai orang yang terzalimi, ya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka manfaatkanlah waktu yang ada ini ketika Anda sedang saum dengan memperbanyak permintaan kepada Allah. Kita disuruh minta, bukan memberi. Bukan disuruh memberi oleh Allah. Kita disuruh minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita fakir. Kita hamba yang fakir, kita hamba yang lemah. Kita minta kepada Zat yang Maha Kaya, Zat yang Maha Hebat, Zat yang Maha segala-galanya, yang senang kalau diminta oleh hambanya. Allah tuh Maha senang, sangat suka kalau hambanya setiap saat, setiap waktu, setiap detik mengangkat tangannya mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, beri saya. Ya Allah, kasihi saya. Allah sangat suka. Bahkan Allah murka, Allah marah, Allah menyebutnya sebagai orang yang sombong bagi orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis At-Tirmidzi, Rasul mengatakan, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Yang tidak mau minta kepada Allah, Allah murka. Allah katakan sebagai orang yang sombong, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin." Orang-orang yang sombong tidak mau berdoa, tidak mau beribadah kepada aku, mereka akan masuk ke dalam jahanam. Jadi kondisi orang yang saum adalah kondisi terbaik berdoa. Kemudian waktu, banyak sekali waktu yang kita mudah dapatkan ketika Ramadan yang mungkin sulit kita dapatkan di waktu-waktu yang lain. Di waktu sahur, waktu yang terbaik seorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hampir setiap kita terbangun di waktu itu, yang mungkin di bulan yang lain kita susah untuk terbangun di waktu sahur, sepertiga malam yang terakhir. Maka waktu ini jangan kita habiskan hanya untuk duduk di depan televisi, ya, menonton hiburan-hiburan yang tidak bermanfaat. Menjelang berbuka jangan kita habiskan untuk menonton hal-hal yang tidak bermanfaat. Waktu itu dimanfaatkan untuk berdoa. Waktu sahur, waktu yang terbaik. Waktu di saat Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia dan memberikan janji-janjinya. Rasulullah SAW menyebutkan, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'i dunya. Rabb kami turun ke dunia setiap malam. Hina yabqa thuluthul lail akhir, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, man yad'uni fa astajibulah, yang berdoa saya akan kabulkan. Man yas'aluni fa u'tiyah, yang minta akan saya beri. Wa man yastaghfiruni fa aghfirullah, yang mohon ampun akan saya ampuni. Sepertiga malam yang terakhir, yaitu di waktu sahur. Ya. Orang-orang yang berdoa, yang istighfar di waktu sahur adalah orang-orang yang dipuji Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Yang Allah katakan as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Mereka adalah orang-orang yang as-sabirin, orang-orang yang sabar. Was-sadiqin, mereka orang-orang yang jujur, yang benar. Wal-qanitin, mereka orang-orang yang khusyuk, yang taat kepada Allah. Wal mustaghfirina bil ashar, mereka orang-orang yang suka minta ampun di waktu sahur. Waktu sahur waktu yang terbaik untuk kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di saat Allah turun ke langit dunia. Belum waktu-waktu yang lain, terlebih di saat kita mendapatkan Lailatul Qadar. Maka itu waktu yang sangat baik untuk kita meminta sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwas sekalian, jangan bakhil dengan doa-doa kita di bulan Ramadan ini. Jangan kita menjadi orang yang pelit untuk berdoa kepada Allah. Ya. Habiskan waktu-waktu kita, manfaatkan waktu-waktu kita untuk sebanyak-banyaknya minta kepada Allah. Karena Allah tidak akan pernah bosan dengan permintaan hambanya, sampai hamba itu sendiri yang bosan meminta kepada Allah. Allah tidak akan pernah bosan mengijabahi, mengabulkan permintaan hambanya, sampai hamba itu sendiri yang bosan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lan yamallallahu hatta tamallu. Allah tidak akan pernah bosan sampai antum, kita sendiri yang bosan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terus minta kepada Allah, dan Allah suka kepada hamba-hamba yang minta. Berbeda dengan hamba, berbeda dengan makhluk yang tidak suka kalau sering diminta. Saya tutup kalimat ini dengan sebuah syair. La tas'al bani adam hajatan wasalilladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa idza sa'alta bani adam yaghdabu. Jangan sekali-kali engkau minta kepada manusia kebutuhan-kebutuhanmu.
Tapi mintalah kepada Allah yang pintu-pintu rahmatnya tidak pernah tertutup. Allah murka kalau engkau tidak meminta kepadanya, tetapi manusia senang kalau engkau tidak pernah meminta kepadanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.